namaku banget malam itu yang mengubah hidupku, sekaligus persahabatan kami selamanya. Halo, aku Sari, 22 tahun, tinggal di sebuah apartemen mungil di kota Bogor bersama sahabatku, Raka. Kami berdua baru saja pindah dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Gede, membawa segudang mimpi dan harapan. Raka, 4 tahun lebih tua dariku, sedang menyelesaikan tahun terakhir kuliah ekonomi di Universitas Indonesia. Aku baru mulai menapaki dunia jurnalistik, penuh semangat dan rasa penasaran. Apartemen kami sederhana, lantai keramik yang dingin, sofa tua yang sudah mulai robek, dan meja makan kecil yang sering kami gunakan untuk belajar dan makan mie instan. Awalnya, hidup di Bogor tidak semudah membalikan telapak tangan. Raka kerja sambilan di sebuah koperasi kecil, tapi entah kenapa, setelah beberapa bulan, koperasi itu mengalami kesulitan dan Raka akhirnya kehilangan pekerjaannya. Aku sendiri, tanpa pengalaman, kesulitan mencari kerja magang yang cocok. Kami seperti dua perahu kecil yang berusaha tetap mengapung di lautan masalah. Yang paling menyakitkan adalah ketika Nia, pacar Raka, meninggalkannya. Katanya sih aku sudah berubah, terlalu banyak beban dan masalah, bukan lagi cowok ceria yang dulu dia kenal. Aku jadi satu-satunya yang tetap ada di samping Raka, menemani dia tenggelam dalam kesedihan tanpa kata. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan kopi dan sarapan sederhana, memutar lagu-lagu favorit kami, dan meninggalkan pesan-pesan kecil di kulkas dengan tulisan, "Hari ini cerah, kita pasti bisa." Suatu malam, Raka pulang dengan wajah suram, duduk di sofa yang sama yang sudah kami pakai selama ini. Aku duduk di sampingnya, meletakkan kepala di bahunya, menawarkan bahu untuk dia menangis. Air matanya yang tersembunyi itu membuat hatiku remuk. Aku merasa gagal, Sari. Kehilangan kerja, Nia, dan sekarang aku merasa seperti gagal juga buat kamu, katanya lirih. Aku tahu aku harus jadi sandarannya. Bukan hanya yang menatap dari jauh, tapi yang siap menanggung beban bersamanya. Malam itu menjadi awal sesuatu yang baru, bukan hanya untuk persahabatan kami, tapi juga untuk kami berdua. Aku tidak tahu seberapa dalam perubahan itu akan membawa kami. Hari-hari berikutnya, perlahan tapi pasti, Raka berubah. Dia yang dulunya tidak tahu cara merebus telur, sekarang menjadi jagoan dapur apartemen kecil kami di Bogor. Dari spaghetti dengan ikan sarden dan pisang, sampai nasi yang diberi sentuhan kopi, aku sampai tertawa sampai perut kram. Tapi aku juga melihat ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Ada cahaya baru di matanya, dan otot-ototnya yang dulu tak terlihat kini mulai menguat di balik kaos oblong yang basah oleh keringat. Suatu sore, aku lihat dia berusaha memperbaiki pintu lemari yang sudah lama macet. Dengan kaos sobek dan celana yang penuh kantong alat, dia terlihat seperti pejuang yang sedang belajar jadi kuat lagi. Saat itu aku sadar, Raka bukan lagi bocah yang aku kenal dulu. Malam itu, kami duduk di sofa usang, film di layar menyala tapi kami tak memperhatikan. Aku bawa teh chamomile hangat, kami sama-sama menggenggam gelas, dan sesaat jari kami bersentuhan. Aku cepat menarik tangan, tapi kami tahu, ada sesuatu yang berubah antara kami. Aku bertanya pelan, boleh aku tanya sesuatu? Dia diam, lalu aku lanjut, kamu masih mikirin Nia? Dia bilang bukan penyesalan, tapi kemarahan yang membara karena ditinggalkan begitu saja saat keadaan sulit. Dia merasa seperti barang bekas yang dibuang begitu badai datang. Mungkin dia hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Gak semua orang siap berjuang buat orang lain, katanya pilu. Aku bilang, kalau capek, bilang aja. Aku di sini. Dia menatapku, dan aku tahu batas yang dulu ada di antara kami mulai menghilang. Malam itu, apartemen kecil kami jadi saksi perasaan yang belum pernah kami ungkapkan. Raka tiba-tiba berdiri dan mulai mondar-mandir,
seperti burung dalam sangkar. Kaosnya basah oleh keringat, ototnya tegang siap melawan atau lari. Aku merasa seperti akan meledak. Energi ini menghancurkanku dari dalam, katanya sambil memukul dadanya. Aku mengangguk, paham betul apa yang dia rasakan. Aku pun menawarkan, kalau kamu butuh tempat buat keluarkan semua itu, gimana kalau di gudang tua di ujung koridor? Kita bisa kunci semua beban di situ. Dia ragu, tapi akhirnya menggenggam kunci berkarat itu dengan tangan gemetar. Sari, ini cuma buat melepaskan beban, ya? Katanya lirih. Aku tersenyum, meski hati berdebar, ini rahasia kita. Kamu masuk, keluarkan semua, lalu keluar lebih ringan. Dia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat, menarikku mendekat. Saat tangan Raka menyentuh leherku, aku merasakan adrenalin mengalir. Aku gak yakin bisa, bisiknya. Aku tahu, jawabku sambil memutar kunci di tangan. Coba aja. Aku di sini. Dia membuka pintu gudang berderit, masuk dan menguncinya. Aku berdiri di kamar, mendengar napasnya berat di balik kayu. Tiba-tiba terdengar suara yang bukan manusia, tapi raungan penuh kesakitan dan amarah. Aku tekan dahi ke pintu, merasakan getaran kesedihannya menyelimuti kami. Tubuhku bereaksi, ada gairah aneh yang tak bisa aku jelaskan. Aku masuk ke dalam ruangan gelap, bau tua dan debu menyelimuti. Di sana dia, Raka, berjuang dengan emosi yang menghancurkan. Aku mengunci kembali pintu di belakangku. Saat dia menoleh, matanya penuh ketakutan dan kaget, seperti aku ketahuan melakukan sesuatu yang seharusnya tersembunyi. Sari, keluar, bisiknya dengan suara penuh ketegangan dan putus asa. Tapi aku tak ingin pergi. Aku mendekat perlahan, seperti mendekati binatang liar yang terluka tapi masih berbahaya. Kuhapus keringat di dahinya, dan dia tak menolak sentuhanku. Kita bisa hadapi ini bersama, tanpa harus sembunyikan apapun, kataku pelan. Nafasnya makin cepat saat tangannya kugiring di bawah celananya, menggenggam tanganku erat. Detik itu jadi ledakan yang memecah segala batas di antara kami. Tubuh kami bersatu, bukan dengan kelembutan romantis, tapi dengan kebutuhan yang mentah dan penuh pengakuan atas luka masing-masing. Setiap sentuhan, ciuman, adalah teriakan sunyi, aku di sini. Aku tetap ada. Raka menangis, air matanya membasahi leherku, dan aku menahan semua rasa sakitnya dalam genggaman. Ketika badai emosinya mencapai puncak, teriakan keras menghentak seluruh ruangan, sampai tetangga mengetuk dinding minta tenang. Aku tak peduli. Itu lebih dari pelampiasan fisik, itu adalah ledakan rasa sakit, frustrasi, dan harapan yang baru. Setelah semuanya usai, Raka mengembalikan kunci padaku dengan mata penuh malu dan ragu. Apartemen ini sekarang medan perang, katanya sambil melihat sekeliling tumpukan pakaian dan noda keringat di lantai semen. Ini zona kita, tempat jujur, tempat kita bisa terluka dan bangkit lagi. Aku mengangguk, yakin akan berdiri di sisinya tanpa peduli apapun yang terjadi. Tapi dalam hati, aku tahu jalan yang kami pilih takkan mudah. Malam itu, batas terakhir di antara kami pecah, dan aku sadar tak ada jalan kembali. Dan di balik semua itu, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan kami sama sekali. Hari berikutnya suasana di apartemen kami berubah drastis. Aku, Sari, masih terbayang malam itu, tubuh Raka yang tegang, napasnya yang berat, dan tatapan matanya yang penuh pergolakan. Aku mengenakan blus tipis warna krem yang sedikit tembus cahaya, dipadukan dengan celana panjang hitam yang membungkus kaki jenjangku dengan anggun.
Sepatu slip-on kulit coklatku bersuara lembut saat melangkah ke dapur kecil kami. Raka muncul dari kamar dengan kaos putih yang sudah agak kusam dan celana jeans robek di bagian lutut. Rambutnya sedikit berantakan seolah baru bangun tidur siang. Dia tampak berbeda, lebih sunyi, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Aku bisa merasakan gelombang ketegangan yang belum hilang. Aku mencoba menyapanya dengan senyum yang kubuat sehangat mungkin. Kopi, Raka? Aku buat sendiri, loh. Bukan pakai sachet kayak biasa. Aku sengaja berlebihan, berharap bisa mencairkan suasana. Dia tertawa kecil, tapi itu lebih terdengar seperti suara dari jauh. Kamu ini, Sari, kalau nggak lucu, nggak enak juga, ya. Katanya sambil menyeruput kopi. Aku balas senyum dan duduk di meja makan kecil kami, memperhatikan dia dengan seksama. Hari itu, aku memutuskan untuk mengajak Raka keluar sebentar. Mau jalan-jalan ke kebun raya Bogor? Udara segar mungkin bisa bantu kamu mikir lebih jernih, kataku sambil mengepak tas kecil berisi botol air dan beberapa camilan. Raka mengangguk pelan, tapi aku melihat keraguan di matanya. Kayaknya aku butuh itu, Sari, jawabnya lirih. Di kebun raya, kami berjalan perlahan melewati pepohonan rindang dan bunga warna-warni. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan daun yang segar, membuat suasana jadi lebih ringan. Aku memakai dress putih bermotif bunga kecil yang menari-nari tertiup angin, dengan tali tipis yang memperlihatkan bahu halusku. Kalung emas tipis menghiasi leherku, dan gelang perak di pergelangan tangan berkilau saat terkena sinar matahari. Raka terlihat lebih hidup saat melihat kupu-kupu yang beterbangan. Dulu aku suka kesini sama Nia, katanya tiba-tiba, suara agak serak. Aku menatapnya, tidak langsung menjawab, membiarkan dia melanjutkan. Dia selalu bilang, tempat ini kayak dunia lain. Tempat yang bisa bikin semua masalah hilang, setidaknya buat sementara, katanya sambil tersenyum tipis yang membuat hatiku bergetar. Aku menggenggam tangannya tanpa berkata apa-apa. Kalau kamu mau, kita bisa buat dunia baru di sini, Raka. Bukan dunia lama yang sudah bikin kamu sakit. Dia menatapku lama, lalu menarik nafas dalam-dalam. Sari, kamu nggak cuma sahabat. Kadang aku bingung, ini perasaan apa? Kadang aku takut banget, katanya lirih. Aku tertawa kecil, kamu takut? Jangan-jangan kamu takut sama aku karena aku jauh lebih keren. Aku menyenggol bahunya ringan. Dia tersenyum, tapi di balik itu aku tahu ada badai yang belum reda. Kami duduk di bangku kayu tua, menikmati suasana yang damai. Tapi tiba-tiba, ponsel Raka bergetar. Aku melihat layar yang menampilkan nama, Nia. Napas kami berdua serasa tercekat. Raka memandangku, ragu-ragu. Aku harus jawab, ya, tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan, meski hati ini berdebar tak karuan. Dia mengangkat telepon dan berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Halo, Nia." Aku diam, tapi di dalam kepala aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah masa lalu akan menggulung kami kembali ke jurang yang sama? Atau akankah malam itu benar-benar menjadi awal yang baru? Suara Raka yang semakin pelan membuat udara di sekitar kami makin berat. Aku menggenggam tangannya lagi, berusaha memberikan kekuatan lewat sentuhan itu. Namun, di balik semua ketegangan itu, aku tak bisa hilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kami, sesuatu yang akan menguji bukan hanya persahabatan kami, tapi juga hati dan keberanian kami berdua. Malam itu, setelah kami kembali ke apartemen, suasana berubah menjadi sunyi yang penuh ketegangan. Aku duduk di sofa, mengenakan kaos longgar berwarna dusty pink yang jatuh lembut di tubuhku, memperlihatkan lekuk bahu dan garis leher yang halus. Celana pendek hitamku menambah kesan santai, tapi di mataku,
ada gelombang kegelisahan yang sulit kusembunyikan. Raka berdiri di dekat jendela, mengenakan kaos abu-abu tua yang sedikit basah oleh keringat, celananya menggantung santai di pinggang. Rambutnya yang gelap berantakan, dan matanya menatap jauh ke langit malam Bogor yang remang. Telepon di tangannya bergetar lagi, kali ini dengan pesan masuk dari Nia. Aku tahu, ini bukan hanya pesan biasa. Ini adalah ujian yang kami tak bisa hindari. Aku berdiri, mendekati Raka perlahan. Gimana kamu, Ra? Kalau berat, kamu nggak harus sendiri, kataku, tanganku genggam lembut lengannya. Dia menoleh, wajahnya terlihat lelah dan penuh pergolakan. Sari, aku nggak tahu harus gimana. Dia minta maaf, bilang mau berubah. Tapi aku takut kalau aku kasih kesempatan lagi, semuanya bakal hancur lagi, katanya. Aku menarik napas dalam, mencoba meredakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Kalau kamu mau, kita hadapi ini bareng-bareng. Aku nggak mau kamu tenggelam lagi. Dia tersenyum tipis, tapi matanya berkata lain. Kamu ini, kayak malaikat penyelamat, ya? Tapi jangan kebanyakan puji, nanti aku jadi besar kepala, godanya, mencoba mencairkan suasana. Aku tertawa kecil, kalau besar kepala, aku siap jadi tukang pangkas rambut darurat. Tawa kecil kami pecah di tengah kesunyian, namun bayang-bayang masa lalu tetap membayang. Aku tahu, perjalanan ini nggak akan mudah. Besok aku mau ke perpustakaan buat cari bahan skripsi. Kamu mau ikut? Biar aku ajarin cara cari referensi yang nggak bikin pusing, tawarku sambil mengedipkan mata. Raka mengangguk, boleh juga. Tapi jangan marahin aku kalau aku malah tidur di antara tumpukan buku. Kami berdua tertawa lagi, dan sejenak, dunia terasa lebih ringan. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada badai yang sedang menunggu untuk meledak. Ketika malam semakin larut, aku melirik ke arah lemari kecil di pojok ruangan. Kunci gudang tua itu masih tergantung, seolah menanti saat-saat berikutnya untuk membuka kembali rahasia kami. Dan aku sadar, bahwa malam ini bukan hanya tentang masa lalu yang menghantui, tapi juga tentang keputusan yang harus kami buat, apakah kami akan terus bertahan bersama atau terbelah oleh bayang-bayang yang tak kunjung pergi. Sementara itu, aku merasa jantungku berdegup lebih cepat, bukan hanya karena ketegangan, tapi juga karena sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sesuatu yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang bersama Raka? Pagi itu, sinar matahari Bogor menyelinap lembut melalui tirai jendela, menyorot wajahku yang masih basah oleh embun mimpi. Aku memakai blus sutra warna krem yang sedikit terbuka di bagian kerah, memperlihatkan garis leher yang halus, dipadukan dengan rok midi hitam yang membungkus pinggulku dengan anggun. Sepatu hak rendah berwarna coklat muda menambah kesan feminin yang sederhana namun menggoda. Raka sudah duduk di meja makan, mengenakan kemeja kotak-kotak biru yang digulung lengan bajunya, dan celana chino coklat muda. Rambutnya sedikit rapi hari ini, tapi matanya masih menyimpan bayang-bayang gelap dari malam yang lalu. Aku duduk di depannya, menatap wajahnya yang mulai menunjukkan secercah harapan. Siap ke perpustakaan? Tanyaku sambil tersenyum. Dia mengangguk. Siap, tapi jangan salahkan aku kalau aku malah sibuk lihat kamu aja, bukan buku. Aku tertawa. Kalau kamu gitu, aku yang malah nggak fokus belajar. Kami keluar dari apartemen, melewati jalan setapak kecil yang menghubungkan kompleks kami dengan pusat kota. Udara pagi terasa segar, aroma kopi dan kue dari warung tetangga menguar menggoda. Di perjalanan, aku menyadari betapa sederhana dan hangatnya momen ini, dua jiwa yang berusaha bangkit dari luka dan mencari cahaya di tengah badai hidup. Sesampainya di perpustakaan, kami langsung tenggelam dalam tumpukan buku dan artikel.
Aku memakai kacamata baca tipis berbingkai hitam yang membuat penampilanku semakin serius tapi tetap memikat. Raka duduk di sebelahku, sesekali menatapku dengan mata yang berkilau penuh kekaguman. Sari, kamu ini keren banget ya. Bisa baca banyak buku sekaligus, katanya sambil tersenyum malu. Aku menyengir, kalau kamu nggak jadi takut sama tumpukan buku, kita bisa jadi tim jagoan nih. Tiba-tiba, ponsel Raka bergetar lagi. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa perlu melihat pesan dari Nia. Aku bisa merasakan ketegangan yang langsung menyelimuti udara di antara kami. Raka membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Aku melihat isi pesan yang singkat tapi penuh makna. Aku rindu kamu. Bisa kita bicara? Dia menatapku dengan mata yang penuh konflik. Sari, aku nggak tahu harus jawab apa, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya, kamu harus jujur sama diri sendiri. Apa yang benar-benar kamu mau? Raka menghela napas panjang, aku mau yang bikin aku bahagia, tapi aku takut salah langkah. Aku tersenyum lembut, kalau takut, jangan jalan sendiri. Aku ada di sini, kita hadapi bareng. Hari itu, di antara tumpukan buku dan bisikan pepohonan di luar jendela, kami belajar lebih dari sekadar referensi skripsi. Kami belajar tentang keberanian, pengampunan, dan harapan yang perlahan tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Namun, di balik semua itu, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum kami ungkapkan. Sebuah rahasia yang bisa mengguncang pondasi hubungan kami, dan aku tidak yakin apakah kami siap untuk itu. Ketika kami keluar dari perpustakaan, langit mulai mendung, dan angin membawa aroma hujan yang akan datang. Aku menggenggam tangan Raka erat, merasakan kehangatan yang memberi kekuatan. Terkadang, hujan itu bukan untuk membasahi, tapi untuk membersihkan, bisikku. Raka tersenyum, kalau gitu, aku siap basah-basahan sama kamu. Aku tertawa, tapi di dalam hatiku, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai, dan badai yang sesungguhnya mungkin belum terlihat. Senja di kota Bandung menyelimuti langit dengan warna jingga kemerahan saat aku kembali ke apartemen kecil kami di kawasan Dago. Aku mengenakan gamis sutra warna marun yang membungkus tubuhku dengan lembut, memancarkan aura feminin yang memikat tanpa berlebihan. Sepasang sandal hak tinggi berwarna hitam melengkapi penampilanku, dan anting-anting mutiara kecil bergoyang ringan saat aku bergerak. Di dalam ruang tamu, Raka sudah menunggu dengan wajah yang sulit kubaca. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang sedikit kusut, memperlihatkan sisi maskulinitas yang kontras dengan kelembutanku malam ini. Mata kami bertemu, dan ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Tadi aku dapat pesan dari Nia lagi, katanya pelan, suaranya serak. Dia minta ketemu, katanya mau bicara baik-baik. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Apa kamu mau ketemu dia? Raka menunduk, aku nggak tahu, Sari. Aku takut jatuh lagi ke lubang yang sama. Aku melangkah mendekat, meraih tangannya yang dingin. Kalau kamu takut, aku juga ada di sampingmu. Kita hadapi ini bersama. Dia menggenggam tanganku erat, namun matanya tetap terlihat gelisah. Kadang aku merasa kayak pemain sirkus yang lagi berjalan di tali, dan aku takut jatuh. Aku tersenyum lembut, kalau jatuh, aku yang akan nangkap kamu. Raka tertawa kecil, dan untuk sesaat suasana menjadi hangat. Tapi kemudian dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah foto lama, gambar kami bertiga, aku, dia, dan Nia, sedang tersenyum di sebuah kafe kecil di Jalan Braga. Kenangan ini kayak pisau bermata dua, katanya. Mengingatkan aku betapa indahnya dulu,
tapi juga betapa sakitnya sekarang. Aku menatap foto itu, lalu menatap Raka. Kenangan memang bisa menyakitkan, tapi kita bisa buat kenangan baru yang lebih indah. Dia mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku gak mau kehilangan kamu, Sari. Aku takut kalau aku gagal lagi. Aku mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. Kamu gak sendiri. Aku di sini, dan aku percaya kamu bisa melewati semua ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasia kalian. Jangan pikir semuanya akan baik-baik saja. Kedua kami saling berpandangan, jantungku berdetak kencang. Siapa yang mengirimi kami pesan itu? Dan rahasia apa yang mereka maksud? Raka meraih ponselku, membacanya dengan wajah serius. Ini bukan ancaman biasa, katanya. Ada yang mengawasi kita. Aku merasa udara di ruangan menjadi lebih dingin, dan ketegangan kembali menyelimuti kami. Malam itu, apartemen kecil kami berubah menjadi benteng yang harus kami jaga dengan segala cara. Di balik rasa takut, ada tekad yang tumbuh, tekad untuk melindungi satu sama lain dan menghadapi apapun yang datang. Namun, bayang-bayang misteri itu menggantung di udara, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap dirinya dan menguji kekuatan kami. Dan aku tahu, malam ini bukan hanya tentang cinta dan luka, tapi juga tentang rahasia yang bisa mengubah segalanya. Kabut tipis pagi hari menyelimuti Jalan Setiabudi yang ramai di Bandung saat aku melangkah keluar dari apartemen, mengenakan blus putih transparan yang menonjolkan lekuk bahu dan punggung halusku, dipadukan dengan celana jeans hitam ketat yang membungkus kaki jenjangku. Sepatu sneakers putih yang bersih menambah kesan kasual namun tetap menarik perhatian. Kalung rantai emas tipis mengkilap lembut di leherku, dan ransel kecil coklat melengkapi penampilanku. Raka menungguku di depan pintu dengan jaket denim lusuh dan kaos hitam, rambutnya sedikit berantakan tapi matanya penuh tekad. Siap hadapi hari ini? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Siap, tapi jangan lupa, hari ini aku yang pegang kendali. Kamu tinggal ikuti aku. Kami berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima dan aroma kopi dari kafe-kafe kecil. Aku sengaja mengajaknya ke sebuah studio seni kecil yang baru buka, tempat kami bisa melupakan sejenak masalah dan menemukan inspirasi. Di dalam studio, dinding dipenuhi lukisan warna-warni dan patung-patung unik. Aku melepas jaket dan duduk di kursi kayu, membuka buku sketsa yang berisi coretan-coretan abstrak yang kubuat selama beberapa minggu terakhir. Raka duduk di sebelahku, memandangi lukisan dengan mata yang mulai bersinar. Tahu nggak, Sari? Aku selalu kagum sama cara kamu lihat dunia. Kamu bisa bikin hal biasa jadi luar biasa, katanya serius. Aku tersenyum, kamu juga mulai berubah, Ra. Aku lihat kamu jadi lebih kuat. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan singkat dari nomor yang sama. Hari ini adalah ujian terakhir. Siapkah kalian? Aku menatap Raka, dan kami berdua tahu bahwa misteri itu semakin mendekat. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang, tapi juga ada gairah aneh yang sulit kusembunyikan. Raka menggenggam tanganku erat. Kita harus tetap bersama, tidak peduli apa yang terjadi. Aku membalas genggamannya dengan penuh keyakinan. Kita sudah melewati banyak hal, ini hanya tantangan baru. Aku percaya kita bisa. Sambil kami berdiri di tengah studio seni yang penuh warna, aku merasakan getaran yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sesuatu yang lebih berani dan siap menghadapi semua badai. Namun, di balik itu semua, aku tahu rahasia yang menghantui kami belum terkuak.
Dan ketika rahasia itu muncul, kami harus siap menghadapi konsekuensinya, entah itu manis atau pahit. Malam semakin larut, dan aku duduk di balkon apartemen sambil menatap lampu kota yang berkerlap-kerlip. Tangan Raka menggenggam tanganku dari belakang, dan aku tahu, apapun yang terjadi, kami tidak akan berjalan sendiri. Tapi, di balik kehangatan itu, ada bisikan gelap yang menunggu untuk membangkitkan badai baru dalam hidup kami. Malam di Bandung terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku duduk di sofa kecil apartemen kami, mengenakan dress hitam pendek dengan tali tipis yang memperlihatkan bahu halus dan punggung mulusku. Sepasang sepatu hak tinggi merah marun sudah kugantung rapi di dekat pintu. Kalung emas berbentuk hati menghiasi leherku, berkilau lembut di bawah cahaya lampu temaram. Raka masuk dengan langkah berat, mengenakan kaos abu-abu dan celana training hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Matanya merah dan sembab, tanda betapa berat beban yang dia rasakan malam ini. "Kamu nggak tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, "Belum. Aku cuma nggak bisa berhenti mikirin semua ini." Dia duduk di sampingku, menyentuh tanganku dengan lembut. "Pesan itu, aku takut, Sari. Siapa yang tahu tentang kita?" Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku juga nggak tahu. Tapi aku yakin, kalau kita tetap bersama, kita bisa hadapi apapun. Dia menatap mataku, ada ketulusan dan ketakutan bercampur di sana. Kadang aku merasa, kita ini kayak dua pejuang yang lagi berperang di medan yang gak kelihatan. Aku tersenyum getir, "Kalau begitu, aku akan jadi perisai kamu. Kamu tinggal jadi pedang yang menyerang." Raka tertawa kecil, dan aku bisa merasakan sedikit kelegaan di udara. Tiba-tiba, suara pintu diketuk pelan. Aku dan Raka saling berpandangan, jantung berdetak lebih cepat. Aku berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu berdiri seorang pria muda dengan jaket hitam dan topi bisbol, wajahnya sulit kulihat di bawah bayangan topi. "Saya dari kantor polisi," katanya dengan suara serius. "Bisa bicara sebentar?" Raka menatap pria itu dengan waspada. Aku merasakan gelombang ketegangan yang membekap ruangan. Pria itu mengeluarkan amplop coklat tebal dari tasnya. "Ini untuk kalian. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui tentang pesan-pesan itu." Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar, membuka segelnya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa foto dan secari kertas berisi tulisan tangan yang samar. Raka membaca dengan suara berat, "Jangan percaya pada siapapun selain diri sendiri. Ada yang mengawasi, dan waktunya semakin dekat." Aku menatap foto-foto itu, melihat bayangan samar dua sosok yang kami kenal. Tapi ada satu yang membuat darahku membeku, foto seorang wanita yang sangat mirip dengan Nia, tapi dengan ekspresi dingin dan penuh rahasia. "Siapa dia?" Aku bertanya, suara bergetar. Pria itu menggeleng, "Saya tidak tahu pasti. Tapi ini bukan ancaman main-main. Kalian harus waspada." Setelah pria itu pergi, kami duduk terdiam, memikirkan apa arti semua ini. Aku meraih tangan Raka, "Kita harus cari tahu siapa yang dibalik semua ini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan kita." Raka mengangguk. "Aku siap, Sari. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Di balik semua ketakutan dan misteri, ada satu hal yang pasti. Malam ini menjadi titik balik yang tak akan pernah kami lupakan. Dan aku tahu, rahasia yang lebih dalam masih menunggu untuk terungkap, menguji seberapa kuat kami bisa bertahan. Mendung tebal menggantung di atas kota Bandung saat aku melangkah keluar dari apartemen dengan mantel panjang berwarna abu-abu yang membungkus tubuhku,
memperlihatkan siluet anggun dan elegan. Sepatu boots hitam berhak tinggi menapak mantap di trotoar basah, dan syal merah tua melingkar hangat di leherku. Rambut hitam panjangku terurai rapi, sedikit basah tertiup angin dingin. Raka menungguku di bawah naungan pohon di depan gedung kantor detektif swasta yang baru saja kami hubungi. Dia mengenakan jaket kulit coklat dan celana jeans gelap, wajahnya serius namun ada secercah harapan di matanya. Kami berdua tahu, malam ini adalah awal dari pencarian jawaban yang kami butuhkan. Di dalam kantor yang remang-remang, seorang pria paruh baya dengan mata tajam dan kumis tipis menyambut kami. Namanya Pak Hadi, seorang detektif yang sudah dikenal akan ketajaman instingnya. Kalian datang ke tempat yang tepat, katanya sambil menyodorkan kopi hangat. Saya sudah mulai menyelidiki pesan-pesan itu. Ada jejak digital yang cukup mencurigakan. Aku duduk di kursi empuk, mengenakan gaun hitam simpel dengan belahan kecil di sisi paha yang memperlihatkan kulit halus, sementara Raka berdiri di sampingku, tangannya terkepal di saku jaket. Pak Hadi membuka laptopnya, menampilkan layar berisi grafik dan data. Pesan-pesan itu berasal dari seseorang yang sangat dekat dengan kalian. Ada motif tersembunyi di balik semua ini. Raka menatapku, maksudnya? Ini bukan hanya tentang masa lalu kalian, Pak Hadi melanjutkan. Ada sesuatu yang lebih besar, mungkin terkait dengan pekerjaan Raka di koperasi dulu. Aku terkejut. Tapi itu sudah lama, kan? Kenapa tiba-tiba sekarang? Pak Hadi mengangguk. Kadang masa lalu datang kembali saat kita paling tidak siap. Dan orang ini ingin kalian tahu sesuatu, atau mungkin memperingatkan. Setelah pertemuan itu, aku dan Raka berjalan keluar kantor dengan perasaan campur aduk. Hujan mulai turun pelan, membasahi jalanan dan membuat lampu kota berpendar seperti berlian basah. Raka menggenggam tanganku erat. Sari, aku nggak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku menatap matanya, aku juga, Ra. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Langkah kami berdua menyatu di bawah hujan tipis, dan aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diri kami. Kekuatan untuk melawan, untuk bertahan, dan untuk menemukan kebenaran. Namun, di balik tetes-tetes hujan yang jatuh, aku merasakan bisikan gelap yang semakin dekat, sebuah misteri yang tak hanya mengancam kami, tapi juga menguji batas cinta dan kepercayaan yang kami miliki. Dan aku tahu, malam ini akan menjadi babak baru dalam kisah kami yang penuh liku dan rahasia. Malam itu, apartemen kami terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan slip dress berwarna merah marun yang jatuh lembut di tubuhku, memperlihatkan lekuk pinggang dan punggung yang halus. Rambut panjangku dibiarkan terurai, bergelombang alami yang menambah sentuhan sensual tanpa berlebihan. Sepasang anting emas kecil berkilauan saat aku bergerak, dan bibirku diberi sedikit sentuhan lipstik merah tua yang menggoda. Raka duduk di sofa, mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung, memperlihatkan otot lengan yang mulai terbentuk. Matanya menatapku dengan campuran kekhawatiran dan keinginan yang sulit kusembunyikan. "Kamu yakin ingin melakukan ini malam ini?" tanyanya pelan, suaranya serak. Aku mengangguk. Aku tahu ini penting, Ra. Kita harus kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Dia berdiri, mendekatiku dengan langkah pasti. Tangannya membelai lembut pipiku, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku nggak mau kehilangan kamu, bisiknya. Kami berdua tahu, malam ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi juga tentang janji untuk melindungi satu sama lain dari bayang-bayang yang mulai mengancam. Tiba-tiba, pintu apartemen diketuk dengan keras. Aku dan Raka saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Nia,
wajahnya pucat dan mata merah seperti orang yang habis menangis. "Sari, aku harus bicara," suaranya bergetar. Aku mengundang dia masuk, sementara Raka menatap dengan waspada. Nia duduk di sofa, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Aku tahu semua tentang pesan-pesan itu. Ada sesuatu yang harus kalian tahu, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar, membuka segelnya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen dan foto-foto yang memperlihatkan rahasia lama yang tersembunyi, rahasia yang melibatkan orang-orang terdekat kami dan masa lalu yang kami coba lupakan. Raka menatap dokumen itu dengan mata membelalak. Ini lebih besar dari yang kita kira. Nia menunduk, air matanya mengalir pelan. Aku gak mau kalian terluka lagi. Tapi kalian harus siap, karena setelah ini, hidup kalian gak akan pernah sama. Aku menggenggam tangan Raka, merasakan getaran kekuatan yang tumbuh di antara kami. Kami akan hadapi ini bersama, kataku tegas. Malam itu berubah menjadi titik balik yang mengguncang fondasi hidup kami. Rahasia yang terkuak membawa harapan sekaligus ancaman yang tak terduga. Dan aku tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih gelap menanti, sesuatu yang bisa menghancurkan atau menyatukan kami selamanya. Denting jam dinding di apartemen kami berdentang pelan saat malam semakin larut. Aku berdiri di dekat jendela, mengenakan blus satin berwarna burgundi yang sedikit terbuka di bagian leher, memperlihatkan kulit halus dan garis tulang selangka. Rok pensil hitam yang membungkus pinggulku menambah kesan elegan dan menggoda, sementara sepatu hak tinggi hitam berkilauan di bawah cahaya lampu temaram. Rambutku tergerai lepas, menutupi sebagian wajah, memberi sentuhan misterius yang membuatku sendiri terkagum. Raka duduk di sofa, wajahnya terlihat lelah tapi matanya masih menyala penuh tekad. Dia mengenakan kaos hitam polos yang membentuk siluet ototnya, dan celana jeans gelap yang sedikit robek di lutut. Tangannya menggenggam erat secari kertas yang baru saja kami terima, dokumen yang mengungkap kebenaran di balik semua rahasia dan ancaman yang mendera kami. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," katanya pelan, suaranya bergetar karena campuran kelelahan dan semangat. Aku mendekat, meletakkan tangan di dadanya, merasakan detak jantung yang berirama dengan milikku. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Kita hadapi ini bersama." Tiba-tiba, telepon berdering keras, memecah keheningan. Raka mengangkatnya dengan cepat, mendengarkan suara di ujung sana yang membuat wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu, aku harus pergi sekarang?" katanya dengan suara tegang. Telepon dimatikan, dan dia menatapku dengan mata penuh kecemasan. "Mereka tahu keberadaan kita. Kita tidak aman di sini." Aku merasakan adrenalin membanjiri tubuhku, sekaligus ketakutan yang dalam. "Kemana kita harus pergi?" Raka menarik napas dalam, "Aku punya tempat rahasia. Tempat yang hanya kita tahu. Kita harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat." Kami berdua bergegas mengemas barang-barang penting dengan cepat. Suasana apartemen yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi medan pertempuran diam-diam, di mana setiap detik berarti hidup atau mati. Saat kami membuka pintu keluar, bayangan gelap menyapu lorong sempit itu, dan aku tahu, petualangan kami baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Namun, di balik ketakutan dan ketidakpastian, ada satu hal yang tak tergoyahkan, ikatan kami, cinta dan persahabatan yang telah melewati badai terkeras. Dan ketika pintu itu tertutup di belakang kami, aku menatap Raka dengan keyakinan bahwa bersama dia, aku siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Tapi dalam keheningan malam, sebuah suara misterius berbisik pelan, "Ini baru permulaan."